Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel FM Review. Di video kali ini gue bakal bahas seri Spider Noir. Seri Spider Noir ini berjumlah 8 episode dan bisa kalian tonton di aplikasi Prime Video. Series ini tersedia dalam dua format, yaitu yang berwarna sama yang hitam putih. Untuk pemeran Spider-Man Noir-nya diperanin sama Nicolas Cage, aktor yang sama yang isi suara karakter Spider-Man Noir di film Spider-Man Into the Spider-Verse. Seri Spider Noir ini bersetting di universe tahun 1930-an. Untuk ceritanya sendiri, series ini menceritakan seorang detektif swasta bernama Ben Reilly yang mempunyai alter ego sebagai The Spider. Tapi di sini si Ben Reilly-nya itu udah gak mau lagi jadi The Spider semenjak dia kehilangan kekasihnya yaitu Ruby. Di series ini diceritain kalau kota New York itu dikuasai sama Silverman, seorang bos mafia. Tapi ternyata ada pengkhianat di kelompoknya Silverman ini. Nah, Silverman itu berusaha mencari tahu siapa pengkhianatnya. Terus ada persaingan juga antara Silverman sama calon wali kota New York yang baru. Selain Silverman, ada beberapa villain lain juga yang muncul di series ini. Di antaranya ada James Edison. James Edison ini karakter orisinal, jadi gak ada di komik. Kemudian ada Sandman, Tombstone, Megawatt, sama Man Spider. Ada beberapa perbedaan dari seri Spider Noir ini dengan versi komiknya sama versi yang muncul di film Spider-Man Into the Spider-Verse. Yang pertama, nama asli Spider-Man Noir di series ini itu bukan Peter Parker, tapi Ben Reilly. Justru kalau di komik, nama Ben Reilly itu adalah identitas asli dari Scarlet Spider. Yang kedua, sumber kekuatan. Di komik, Spider-Man Noir ini dapat kekuatannya karena digigit laba-laba. Kalau di series ini karena digigit sama Man Spider. Penampilan villain-villainnya juga beda banget di series ini, terutama Tombstone. Tombstone-nya di sini gak berkulit albino kayak di komik. Sama karakter Ruby di series ini, dia itu jadi sosok yang ngucapin kalimat sakralnya. With the great power comes great responsibility. Dari segi cerita, seri Spider Noir ini lumayan. Cuman di episode-episode awal, jujur gue agak capek ngikutin ceritanya. Pacingnya tuh lambat. Mulai serunya tuh di episode kelima. Di seri Spider Noir ini, ada beberapa adegan yang ingetin ke film-film Spider-Man yang sebelumnya. Contohnya pas adegan Cat ngejatuhin diri dari apartemennya si Ben. Itu tuh adegan callback waktu si Gwen jatuh di film The Amazing Spider-Man 2, sama waktu MJ jatuh di film Spider-Man No Way Home. Terus pas topeng The Spider-nya sobek sebagian, itu tuh callback ke adegan Final Battle di film Spider-Man 3. Terus gue suka adegan split screen di episode 7, itu keren banget. Adegan waktu Spider-Sense-nya si Ben aktif juga lumayan. Terus untuk efek de-aging di adegan flashback-nya si Ben juga bagus. Sama scoring musik yang ada di series ini juga oke. By the way, si Ben kasihan banget dipermainin sama cewek yang udah punya pacar. Ya, senasib sih sama gua. Gua juga pernah dipermainin sama cewek yang udah punya pacar. Jadi pas gua nonton series ini tuh ngerasa relate banget. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangan dari series ini. Menurut gua bagian story building di awal ceritanya itu kurang kuat. Cerita antara Ben sama Ruby-nya itu cuma diliatin sekilas doang. Mungkin kalau dikasih satu adegan flashback aja di awal episode satunya, sekitar 3 menit sampai 5 menit lah, bakal lebih oke. Terus gue agak kecewa Spider-Man Noir-nya itu di series ini gak pakai pistol. Padahal kalau di komik sama di film Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Noir-nya itu pakai pistol. Terus CGI-nya juga ada yang kurang di beberapa adegan, terutama di scene yang ada apinya. Terus pas di adegan rumahnya Silverman, pemandangan dari atas balkonnya tuh, kelihatan banget itu tuh bukan pemandangan asli atau CGI, tapi kayak wallpaper. Dan kekurangan yang terakhir yaitu final battle-nya biasa aja, kurang wah. Oke, skor dari gue untuk seri Spider Noir 8,2/10. Akhirnya ya ada juga live action varian Spider-Man yang lain selain Spider-Man yang kita udah kenal. Kenapa coba dari dulu gitu Sony itu bikin live action varian-varian Spider-Man, malah bikin film villain-villainnya Spider-Man. Oke, mungkin segitu aja review dari gua untuk seri Spider Noir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.